Halo semuanya, ketemu lagi. Hari ini kita bakal ngobrolin soal satu kekuatan yang ada di mana-mana, tapi sering banget gak kita sadari. Sebuah kekuatan yang bisa bikin kerikil kecil rasanya setajam paku, tapi di sisi lain bisa juga ngangkat mobil yang beratnya bertonton cuma dengan sedikit dorongan. Penasaran kan? Yuk kita bedah bareng-bareng misteri di balik tekanan. Coba deh, ingat-ingat lagi. Pasti pernah kan lagi jalan santai nyeker, tiba-tiba, nginjak kerikil kecil yang runcing, rasanya itu nusuk banget. Anehnya, kalau kita berdiri di atas batu yang gede dan rata, rasanya biasa aja. Padahal kan sama-sama batu. Nah, ini kenapa ya? Lihat deh, yang satu mukanya kesakitan, yang satu lagi santai. Padahal berat badan orangnya ya segitu-gitu aja, nggak berubah. Gaya yang neken ke bawah itu sama persis. Nah, inilah teka-teki pertama yang akan kita pecahkan. Dan kuncinya cuma satu kata, tekanan. Oke, untuk ngejawab teka-teki kerikil tadi, kita mulai dari yang paling dasar dulu. Gimana sih cara kerja tekanan di benda padat? Ini prinsip yang sama persis yang ngejelasin kenapa paku bisa nembus kayu dan pisau bisa motong bawang semudah itu. Dan inilah dia jawabannya. Tekanan itu gampangnya adalah soal seberapa fokus sebuah gaya di satu area. Lihat rumusnya, P sama dengan F dibagi A. Artinya, kalau luas area atau si A-nya ini kecil banget, walaupun gayanya alias F-nya sama, tekanannya si P bakal jadi super duper besar. Itulah yang terjadi sama kerikil runcing tadi. Contoh paling gampang dan sering kita lihat itu perbandingan sepatu hak tinggi sama sepatu kets. Bayangin deh, dengan berat badan yang sama, ujung hak yang super kecil itu memusatkan semua gaya ke satu titik. Hasilnya, tekanan yang tinggi banget. Makanya sepatu hak tinggi gampang amblas kalau dipakai jalan di atas rumput atau tanah. Beda banget sama sepatu kets yang solnya lebar. Gayanya jadi menyebar, tekanannya pun jadi rendah. Nah, sekarang coba deh berhenti sejenak dan lihat sekeliling kamu. Benda apa lagi yang sengaja dibuat runcing atau tajam? Jarum jahit? Paku? Ujung pisau? Semuanya kerja pakai prinsip yang sama. Mereka semua fokusin gaya buat menghasilkan tekanan yang luar biasa besar. Oke, urusan benda padat udah beres. Sekarang kita naik level. Kita pindah ke dunia yang sama sekali berbeda, yaitu tekanan di dalam zat cair. Di sini nih, kekuatannya bisa jadi dahsyat banget. Lihat kapal selam ini. Ini benar-benar keajaiban teknik. Di kedalaman ratusan meter di bawah laut, setiap jengkal permukaannya itu ditekan oleh kekuatan yang setara dengan berat beberapa mobil ditumpuk. Gila kan? Jadi, gimana caranya dia bisa bertahan dan gak remuk kayak kaleng soda? Jawabannya ada di konsep yang namanya tekanan hidrostatis. Jadi, poin utamanya simpel banget. Setiap lapisan air itu kan punya berat, dan berat air yang di atas itu menekan semua yang ada di bawahnya. Makanya, semakin dalam kita nyelam, artinya semakin banyak tumpukan air di atas kita. Ya otomatis, tekanan hidrostatisnya juga makin gede. Penerapan prinsip ini bisa kita lihat dalam skala raksasa, bendungan. Coba perhatiin deh strukturnya. Bagian dasarnya itu selalu tebel dan kokoh banget. Kenapa? Ya karena disitulah titik di mana tekanan hidrostatisnya paling besar. Desain bendungan ini adalah bukti nyata pemahaman manusia akan kekuatan tekanan zat cair. Oke, waktunya kuis kilat. Dari gambar ini, menurut kalian, air dari lubang mana yang pancarannya bakal paling jauh? A, B, atau C? Saya kasih waktu 3 detik. 3, 2, 1. Yap, bener banget. Jawabannya adalah C. Karena lubang C itu posisinya paling dalam, tekanan hidrostatis di situ jadi yang paling kuat, makanya dorongan airnya juga paling kencang. Tadi kita udah lihat gimana tekanan bisa jadi tantangan, kayak di laut dalam. Nah, sekarang kita lihat sisi lainnya. Gimana manusia dengan cerdasnya malah memanfaatkan prinsip tekanan ini buat menciptakan teknologi yang luar biasa. Dan inilah prinsip ajaib di baliknya, hukum Pascal. Sederhananya gini, kalau kamu menekan cairan di dalam sebuah wadah tertutup, tekanan itu nggak akan hilang. Tekanan itu bakal menyebar secara merata ke setiap sudut cairan dan juga ke dinding wadahnya. Prinsip yang kelihatannya simpel ini jadi dasar dari semua teknologi hidrolik. Nah, ini dia aplikasi paling terkenalnya. Di tempat cuci mobil, dorongan kecil dengan gaya yang gak seberapa di piston yang sempit itu udah cukup buat menciptakan tekanan. Tekanan itu kemudian diteruskan ke piston lain yang areanya jauh lebih lebar. Karena luas areanya besar, tekanan yang sama tadi bisa menghasilkan gaya angkat yang berlipat-lipat ganda. Cukup kuat buat ngangkat mobil. Ini benar-benar penggandaan gaya. Keren banget!
Yuk kita berhenti mikir lagi. Selain dongkrak mobil, di mana lagi sih kamu pernah lihat prinsip hidrolik ini dipakai? Mungkin rem di mobil kamu? Atau lengan ekskavator di lokasi konstruksi? Teknologi hidrolik ini ada di mana-mana loh, ngerjain pekerjaan berat dengan cara yang sangat cerdas. Kita sudah menjelajahi tekanan mulai dari zat padat, zat cair, sampai ke aplikasi teknologinya. Nah, sebagai penutup, saya punya satu tantangan terakhir nih buat menguji pemahaman kalian semua. Ini pertanyaan yang butuh pemikiran tingkat tinggi ya. Bayangin ada retakan di dasar sebuah bendungan raksasa. Kenapa lokasi itu dianggap paling bahaya, jauh lebih gawat darurat daripada kalau retakannya ada di dekat permukaan? Coba hubungkan semua yang udah kita bahas. Ingat lagi soal bendungan dan tekanan hidrostatis. Di mana tekanan yang paling besar? Nah, disitulah jawabannya. Jadi, kesimpulannya, mulai dari hal sepele kayak rasa sakit keinjak kerikil, sampai teknologi canggih yang bisa ngangkat mobil, tekanan itu benar-benar kekuatan tak terlihat yang membentuk dunia kita. Jadi, lain kali kamu lihat pisau, atau pas lagi berenang ngerasain tekanan air di telinga, kamu sekarang tahu persis kekuatan fisika apa yang lagi bekerja. Nah, pertanyaannya sekarang, apalagi ya di dunia ini yang bekerja karena prinsip tekanan? Coba deh perhatikan sekelilingmu. Terima kasih sudah menyimak.